Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Muhimmatul Hasanah, 2 Vivi Handayani, 3 Yunisela Foniati, 4 Zulfatul Kholisoh, 5 Nisa Salsabila, 6 Naimatul Malikah, dan 7 Suci Wijiati. Kami akan mempresentasikan tentang pasar uang dan pasar falas. Presentasi pertama akan saya mulai, yaitu tentang pengertian pasar uang. Pasar uang merupakan sarana lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan perusahaan lainnya dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek walaupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditas atau dalam pasar uang. Valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor, impor, dan hutang luar negeri. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nisa Salsabila. Saya Nisa Salsabila, NIM 1910101189. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Zulfatul Kholisoh mengenai fungsi pasar uang. Sebagai sarana alternatif bagi lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta lain untuk memperoleh data-data jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam membangun dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SBPU. Presentasi selanjutnya yaitu kelebihan pasar uang yang akan dijelaskan oleh Vivi Handayani. Saya Vivi Handayani, NIM 19101011040 akan meneruskan penjelasan dari Nisa Salsabila. Kelebihan dan kelemahan pasar uang. Kelebihan 1. Sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. 2. Sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Saya Naimatul Malikah, NIM 19101011096 akan melanjutkan penjelasan dari Vivi Handayani mengenai kelemahan pasar uang. Kelemahan pasar uang yang pertama yaitu resiko pasar. Risiko ini terjadi karena turunnya harga suatu instrumen pasar uang dikarenakan tingkat suku bunga naik sehingga investor mengalami kerugian. Yang kedua, risiko gagal bayar. Risiko ini terjadi karena debitur tidak dapat memenuhi kewajiban bayar pada kreditor. Yang ketiga, risiko inflasi. Risiko ini terjadi karena naiknya harga barang atau jasa sehingga daya beli menurun atas pendapatan yang diterima dari pinjaman yang diberikan. Dan yang terakhir, risiko nilai tukar. Risiko ini terjadi karena adanya perubahan tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Untuk slide selanjutnya yaitu pengertian pasar valuta asing yang akan dijelaskan oleh Yunisela. Saya Yunisela Foniati dengan NIM 191010110666 akan meneruskan penjelasan dari Naimatul Malikah. Menurut Dahlan Slamet 2005-463, pasar falas adalah suatu mekanisme di mana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan risiko kerugian. Akibatnya terjadinya fluktuasi kurs atau mata uang.
Fungsi pasar valuta asing. Menurut Dahlan Slamet 2005-464, fungsi pasar falas ialah transfer daya beli sangat diperlukan terutama dalam perdagangan internasional dan transaksi modal yang biasanya melibatkan pihak-pihak yang tinggal di negara yang memiliki mata uang yang berbeda. Penyediaan kredit, pengiriman barang antar negara dalam perdagangan internasional membutuhkan waktu. Oleh karena itu, harus ada suatu cara untuk membiayai barang-barang dalam perjalanan pengiriman barang, termasuk setelah barang sampai ke tempat tujuan yang biasanya memerlukan beberapa waktu untuk kemudian dijual kepada pembeli. Mengurangi risiko valuta asing, importir mengharapkan memperoleh keuntungan dalam usaha perdagangan dalam kondisi normal dari kemungkinan risiko tidak diperkirakan, misalnya terjadi perubahan kurs dan yang tiba-tiba sehingga mempengaruhi besarnya keuntungan yang telah diperkirakan. Saya Muhammadul Hasanah 19-10-11-085 akan menjelaskan tentang kelebihan pasar valuta asing. 1. Transaksi 24 jam. Tidak seperti transaksi di pasar modal, pasar falas berjalan 24 jam sehari selama 5 hari dalam seminggu. 2. Likuiditas. Banyaknya broker atau dealer dalam pasar falas menjadikan pasar falas menjadi sangat likuid, sekaligus bisa menjadikan harga menjadi lebih stabil. Dengan begitu, trader bisa membuka atau menutup posisi pada fair market price. 3. Rendahnya biaya transaksi. Biaya transaksi di pasar falas secara online tidak ada, namun hanya dikenakan biaya yang jumlahnya cukup beragam. Salah satu contohnya adalah biaya pada saat penarikan dana dari akun forex. Saya Sucista Wijayati dengan NIM 19-10-11-074. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhimmatul Kasana. 4. Keuntungan dari kenaikan dan penurunan harga. Para trader dapat menarik keuntungan dari kenaikan harga, yaitu selisih antara harga beli dengan harga jual atau harga penutupan pada pesanan pembeli, sedangkan pesanan jual keuntungan didapat dari selisih antara harga jual dengan harga beli atau penutupan. 5. Margin perdagangan. Perdagangan dengan margin dapat membuat daya beli investor melebihi jumlah modal yang dimiliki. 6. Two-way opportunities. Anda dapat menghasilkan keuntungan dua arah ketika market naik ataupun ketika market turun. Hal ini tidak berlaku bagi investasi jenis lain. Sebagai contoh saham. 7. Fungsi leverage. Fungsi penggali atau daya ungkit. Dengan modal relatif kecil, Anda dapat menghasilkan keuntungan yang jauh lebih besar. Contoh, tanpa leverage Anda hanya akan mendapatkan $1 atau 1 poin dengan modal $100, tapi dengan leverage 1:100, maka Anda dapat menghasilkan $1 atau 1 poin dengan modal yang sama. Kelemahan valuta asing. Risiko kurs pertukaran. Risiko ini timbul sebagai akibat dari naik turunnya nilai tukar falas. Risiko negara asal. Risiko ini timbul dari akibat campur tangan pemerintah yang mata uangnya diperdagangkan di pasar falas. Contohnya seperti investasi bank sentral di negara tersebut dengan kenaikan tingkat suku bunga
melepas obligasi pemerintah, pembelian valuta asing secara besar-besaran oleh pemerintah dan sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami.